Adapun yang melatar belakangi penelitian kami adalah kayu merupakan bahan bakar alami yang sering digunakan karena mudah diperoleh dan mampu menghasilkan energi panas. Proses pembakaran kayu melibatkan reaksi kimia antara senyawa organik penyusun kayu dan oksigen, sehingga tergolong perubahan kimia yang bersifat permanen. Selanjutnya adalah pertanyaan penelitian. 1. Bagaimana proses reaksi kimia yang terjadi pada pembakaran kayu berdasarkan konsep oksidasi dan perubahan kimia? 2. Apa saja produk yang dihasilkan dari pembakaran kayu serta dampaknya? Lalu, tujuannya adalah mengetahui proses reaksi kimia yang terjadi pada pembakaran kayu berdasarkan konsep oksidasi dan perubahan kimia, dan mengetahui produk yang dihasilkan dari pembakaran kayu serta dampaknya terhadap lingkungan. Manfaat dari penelitian kami adalah mengetahui proses pembakaran kayu sebagai reaksi kimia oksidasi yang menghasilkan energi panas dan membentuk zat baru, dan mengetahui dampak yang ditimbulkan oleh pembakaran kayu terhadap lingkungan dan kualitas udara apabila tidak dilakukan secara terkontrol. Berdasarkan kajian pustaka di atas, kayu tersusun atas selulosa, hemiselulosa, dan lignin yang mengandung karbon, hidrogen, dan oksigen. Kandungan senyawa organik tersebut menyebabkan kayu mudah terbakar dan dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi biomasa. Dari jenis penelitian di atas, pembakaran kayu merupakan reaksi oksidasi yang termasuk reaksi redoks dan bersifat eksoterm. Energi panas dan cahaya yang dihasilkan berasal dari pembentukan ikatan kimia baru yang lebih stabil. Selanjutnya yakni pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif melalui studi kasus dan observasi langsung. Kerangka analisisnya menggunakan 5W plus 1H untuk mengkaji proses pembakaran kayu. Yang pertama itu WAP, itu pembakaran kayu sebagai fenomena kimia, reaksi kayu dan oksigen. Yang kedua yaitu WO atau siapa, peneliti sebagai pengamat dan pencatat data. Yang ketiga yaitu WHERE atau di mana, laboratorium, sekolah atau area terbuka yang aman. Yang keempat yaitu when atau kapan, sejak kayu diberi panas hingga menjadi abu. Yang kelima yaitu why atau mengapa, yaitu contoh perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam yaitu how atau bagaimana, yaitu observasi langsung terhadap nyala api, suhu, dan perubahan zat. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pembakaran kayu menghasilkan energi panas, cahaya, gas hasil pembakaran, serta residu padat berupa abu. Produk pembakaran sangat dipengaruhi oleh kondisi reaksi. Dan analisisnya adalah gas karbon monoksida dan partikel halus dapat membahayakan kesehatan manusia. Sedangkan karbon dioksida berkontribusi terhadap pencemaran udara dan pemanasan global jika dilepaskan secara berlebihan. Masuk dalam pembahasan, yakni pembakaran kayu adalah reaksi oksidasi eksoterm yang menghasilkan panas dan cahaya. Hasil pembakaran dapat berupa CO2 dan uap air sempurna, atau CO dan partikel padat tidak sempurna, serta menyisakan abu. Selanjutnya, kesimpulan. Pembakaran kayu merupakan reaksi kimia oksidasi yang menghasilkan energi dan zat baru. Pembakaran sempurna lebih efisien dan aman, sedangkan pembakaran tidak sempurna menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan dan lingkungan.